Rumah 5. Pakai lembu ya niku. Poso apa ora bisa. La taq'ud fil mazbalati. Poin yang ke-89. Jangan duduk di tempat sampah. Jangan tinggal di tempat pembuangan sampah. Fatahurru alaikal kilab, kamu akan dibanjiri, akan dipenuhi oleh anjing-anjing mencari bangkai-bangkai itu. Kalau yang pasti malalet ya. Lalat atau anjing, lalat ya pasti. Tempat sampah kan banyak lalatnya, pasti akan dikerumuni oleh lalat-lalat itu. Anjing mah kadang-kadang ada, iya, kadang-kadang juga nggak ada. Ya mungkin ini karena zaman dahulu ya anjing masih banyak di padang pasir gitu, akhirnya ya. Iya. Di Mekah saja saya juga kaget ya pertama kali saya masuk kota Mekah. Saya putus dulu tahun 76. Tahun 76 yang waktu itu juga datang dari Indonesia Kiai Hussein Muhammad, Kiai Said Akhil ke Mekah untuk belajar waktu itu tahun 76 itu. Saya sudah 5 tahun yang lalu, tahun 71. Nah, di malam hari saya pulang dari Ka'bah menuju ke rumah kosan, bukan kosan ya. Jadi saya nggak bayar di sana tuh. Saya, ibu saya dan keluarga saya kalau di Mekah itu nggak bayar karena di sana punya tanah wakaf, rumah wakaf 3 tingkat. Itu wakafnya kakeknya ibu saya. Jadi di sana itu yang nggak bayar, tinggal aja. Sekarang udah gusur pelebaran sih, udah pindah, dipindahkan, diganti rugi oleh pemerintah di Jeddah. Jadi tidak di Mekah lagi, di Syamiyah namanya situ. Nah itu di tengah perjalanan menuju pulang itu banyak anjing mengejar anjing lain yang datang ke situ. Jadi kayak kecak pelangon, kayak kerat pelangon tuh ada wilayah-wilayahnya. Wah banyak banget. Jadi di kota Mekah juga punya anjing dan tidak dia apa-apain, nggak ada. Yang benci anjing kan kamu di sini yang Wadul Syafi'i, ya. Sana enggak. Dan orang Islam juga di sana mau lihat anjing kok. Gitu ya. Jadi atau mungkin ini menyebut anjing-anjing ini mungkin anniversary mazhabnya Syafi'i juga barangkali ya kan. Tapi kalau non Syafi'i mah melihara anjing kok. Mereka masyaiknya, malah muftinya juga punya anjing. Saya juga pernah dikasih anjing kok. Atau di Tunisia. Ya tapi kan meyakininya kan najis. Yang saya kan mazhabnya Syafi'i. Jadi ya saya nggak mau nyentuhnya. Ya pokoknya makanan saya lempar-lemparin aja gitu. Rupanya karena dia selalu diikat sampai akhirnya jalannya pincang. Yang ngasih anjing marah. Kamu kenapa nggak dipelihara? Ya nggak mau saya bilang. Nggak disayang nih anjing bermanfaat jaga rumah segala macam, yang nggak bisa. Ya udah saya ambil lagi, silakan diambil lagi. Disuruh pokok siapa nggak dikirim. Iya bagi mereka nggak ada masalah, yang nggak najis gitu. Kalau kita Imam Syafi'i kan
nggak kepalang tanggung, sekali menajiskan, najisnya najis mughalladhah yang disucinya harus 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, tapi hadisnya sendiri juga tidak mencerminkan itu. Idza walaghal kalbu ina'a ahadikum, bejana kamu, bukan tangan, bukan pakaian, bejana itu sendok, piring, itu ina ahadikum falyaghsilu sab'an yahdahuna biturab, 7 kali disuci, 1 kalinya dengan tanah. Itu semacam itu. Jadi kenapa dengan tanah? Karena ya bakteri, kuman-kuman, virus-virus banyak sekali, itu matinya ya dengan tanah. Seperti terbukti sekarang bakteri tuberkulosis, TBC, itu makanya harus bikin pengidon tempat meludah orang kalau kena TBC, itu rumahnya siapin, tidak boleh, jangan meludah sembarangan, tapi bikin pengidon tempat meludah, dikasih tanah, jadi sejak meludah dikubur, karena bakteri itu akan mati, bakteri tuberkulosis itu akan mati dengan tanah. Itu terbukti itu ya, lebih ampuh daripada deterjen kok ya. Deterjen pakai apa, sampo pakai sabun apa namanya, Detol ya, sebagainya masih efektif tanah daripada itu gitu. Waq'ud fil qasar al-masun, jangan tinggal di tempat pembuangan sampah, nanti kamu akan dikerubut oleh anjing. Tetapi tinggallah di istana yang terpelihara. Wasudda alaikal abwab, dan pintu-pintu tutup yang rapat. Wala yakunu ma'aka fanin ghairuka, dan jangan ada orang lain selain kamu yang sama-sama fananya. Wa in tala'at syamsun autaran nama ta'irun autaran nama ta'irun fastur wajhaka anhu, sekalipun matahari telah terbit, tutup pintu rapat-rapat ya, jangan ada orang lain, sekalipun matahari terbit, sekalipun burung-burung berkicau, jangan buka jendela, tutup sudah rapat. Fastur wajhaka, tutupilah wajahmu, anhu, dari burung-burung berkicau. Fa innaka in ra'aita ghairi, karena engkau, ketika engkau melihat selain aku, ketika engkau melirik, buka jendela, buka pintu, dan matamu melihat orang lain, melihat selain aku, abaddahu, akan kau sembah. Sehari-hari kita menyembah orang yang kita kagumi. Sehari-hari kita menyembah orang yang kita takuti. Sehari-hari kita menyembah orang yang kita hormati. Makanya jangan biarkan matamu melihat selain aku, nanti kau akan menyembahnya. Iya, begitu engkau ketemu dengan perempuan yang cantik jelita, Masya Allah, dileng, langsung pingsan kamu, kelojot sampai lupa anak istri. Iya kan, semua harta mau kau berikan, ya, kau sewakan rumah khusus buat perempuan yang cantik dengan jaminan nafkahnya, belum kawin sudah menyembah, langsung menyembahnya. Ya, mengagumi kan menyembahnya, mengagumi sampai uangnya 15 juta setiap bulan, rumahnya dikontrakkan,
Cirebon bisnis apa namanya GSB tah. CSB, CSB. Iya, kasih mobilnya Honda Civic. Tergila-gila. Sampai hubungan dengan istri macet. Iya. Mana anak lupa. Itu. Karena engkau masih melihat selain aku. Apapun yang kau lihat nanti akan kau sembah. Oke. Setelah engkau yakin bahwa aku tidak akan menyembah siapapun. Setelah engkau yakin bahwa engkau tidak ada yang engkau kagumi selain Tuhan dan seterusnya, tidak yakin tidak ada yang kau takuti kecuali Tuhanmu, silahkan buka matamu, kau lihat dunia ini. Kalau belum yakin betul, hati-hati, pilih-pilih mana yang bisa dilihat dan mana yang tidak bisa dilihat. Iya. Paling tidak ya, paling tidak kalaupun tidak menyembahnya, menginginkannya. Iya, itulah makanya saya mengatakan berdua, kenapa iklan itu dipasang di jalan, di tengah jalan, supaya kamu lihat persoalannya. Iya, di tengah kita sedang main YouTube sendiri, sedang mendengarkan ceramah orang, ya. Ustadz Abdul Somad lagi senak-enaknya kita menikmati selamanya Abdul Somad, tiba-tiba jelek masuk iklan, ya kan mengganggu kenyamanan orang lain macam itu. Tapi itu YouTube ya, itu sih hak perusahaan ya. Ini yang di jalan-jalan raya yang melintang di tengah jalan tuh, yang segede-gede gajah itu kan mengganggu sekali sebetulnya. Tolong dong ditertibkan kalau bisa. Kalau bisa, kalau enggak ya usah. Kalau enggak bisa ya udah nggak usah ditertibkan. Kalau bisa ditertibkan supaya kita juga orang nyupir juga harus konsentrasi dong. Kalau kita nyupir sama baca iklan, kita lihat cewek cantik, sering tabrakan kok, betul nggak? Anda klik buka YouTube ya, terus apa? Aksiden, kecelakaan lalu lintas yang terekam. Klik. Ada naik motor karena ada perempuan cantik ceger lagi. Itu kan kenyataan mengganggu kita, kurang konsentrasi. Ya, ada perempuan cantik, ada gambar melintang, dan gambarnya gambar perempuan cantik lagi. Kelihatan pahanya lagi. Kemudian lagi yang lucu lagi bahwa kadang-kadang produk yang diiklankan itu apa hubungannya dengan perempuan? Nggak ada hubungannya. Coba ada orang jual produk minyak rem jumbo dengan seorang perempuan pakai rok merah, kesilak pahanya kelihatan. Hubungannya apa? Siapa dia non hubungannya? Minyak rem jumbo dengan perempuan pakai rok merah, terbuka roknya, pahanya kelihatan. Pernah dengar nggak? Pernah dengar aja? Pernah lihat ya? Apa hubungannya? Oh, itu hubungannya saking pakemnya rem karena menggunakan minyak rem jumbo sampai rok itu nggak naik angkat ke atas. Logis nggak? Iya kan? Ya tapi begitu. Ya karena ada paha mulus makanya anggawan ya tertarik. Terpaksa seperti ada yang narik mukanya disuruh lihat kan gitu. Itu salahnya. Yang penting lihat kita juga tujuannya kan yang penting memaksa kita untuk melihat produk-produk itu. Kalau sudah lihat lalu apa? Muncul keinginan untuk memilikinya. Itu persoalannya. Ini sebetulnya apa yang dikatakan Nefri adalah realitas sehari-hari yang kita alami kita. Iya. Hanya
istilahnya jangan tinggal di tempat pembuangan sampah, nanti kamu akan dikerubuti oleh anjing-anjing. Tinggallah di istana yang terjaga rapi dan tutuplah semua pintunya, jangan ada orang lain bersamamu. Sekalipun matahari terbit, sekalipun burung berkicau, tutupi wajahmu, karena apabila engkau melihat sesuatu selain aku, engkau pasti akan menyembahnya. Wa in ra'aka ghairi, sebaliknya apabila ada orang lain yang melihat kamu selain aku, apabila engkau melihat sesuatu, kamu akan menyembahnya. Sebaliknya apabila engkau dilihat oleh orang lain selain aku, abadaka, dia akan menyembah kepadamu. Bolak-baliknya, kamu akan menyembah apa yang kamu lihat, tapi ketika engkau dilihat orang lain juga bisa saja nantinya menyembah kamu. Seperti apa? Ya, seperti mengkultus individukan seseorang, sehingga memustahilkan kiaimu melakukan kesalahan. Masa kiaiku salah? Nah, itu kan sudah kultus. Betul nggak? Iya. Jadi begini, kita saya sendiri juga sebetulnya dalam keadaan galau pemikiran ya. Kalau saya melihat tata krama budi pekerti yang diajarkan di pesantren-pesantren salafi, pesantren tradisional seperti pesantren saya lah di Babakan, Ciwaringin, dulu 13 tahun satu di Babakan. Tata keramanya menghadap kiai harus pakai lengan, yang lengan tangannya panjang, tidak boleh lengan pendek, dan harus pakai topi, tidak boleh jambulan. Datang assalamualaikum, cium tangan, duduknya begini, itu diatur semuanya itu. Sampai kepada ketika kiai juga sedang lewat, kita masih berdiri dan kita menundukkan mukanya sambil mengucapkan assalamualaikum, sampai dan semuanya. Masuk menghadap juga harus berjalan di atas lututnya ya, menggesor gitu. Ini fenomena semacam ini saya mau tidak nyaman ya, artinya jangan berlebih-lebihan lah. Agaknya kurang nyaman dalam pikiran saya tuh. Masih ada perubahan ya, hormatlah sebatas penghormatan. Tetapi ketika akhir-akhir ini saya melihat pesantren-pesantren yang modern ya, yang tidak mengajarkan tata krama seperti itu kan benar kepada kiainya, juga merasa tidak nyaman juga. Masa kiai jadi ngerasa di kiai, masa di depan kiai membantah, menyoal, iya, meminta kiai berargumentasi, nggak juga ya. Jadi gimana ya, ini ya formulanya mesti diatur lebih lanjut lah. Saya tidak bisa berkomentar ya yang pasti seperti apa. Terlalu memuliakan sampai mengkultuskan juga ya, saya kira tidak layak lah. Terlalu berani melawan kiai juga ya tidak layak lah. Sekalipun kedua-duanya sama, artinya ta'zim sama kiai, hormat sama kiai. Nah, itulah artinya bahwa sekali lagi ketika kita bertasbih kepada Allah, memahasucikan Allah, artinya kan ta'zim kepada Allah yang maha suci dari ketergantungan terhadap apapun. Jadi kita mawas diri, kita hati-hati bahwa Allah itu seperti itu. Jadi namanya bertuhan bukan sekedar hanya mengakui adanya saja. Apa artinya? Nothing semuanya itu. Ya bisa saja orang itu ini sebagai contoh ya, sebagai contoh mengakui ya Buya Sakuto orang pintar lah kiai, kemudian jadi pengasuh pondok pesantren Cadang Pinggan ya di
Indramayu, pondok yang paling besar di Indramayu, iya. Sebatas itu pengakuannya, ya enggak salah. Tapi diimplementasikan enggak pada perilakunya, berbentuk penghormatan kepada seorang pengasuh pesantren, seorang kiai. Ternyata ketika saya datang juga buka pintunya separoh kok. Dan ketika saya pulang juga dia tidak menghantarkan aku sampai ke mobil, cukup di depan pintu, begitu saya keluar langsung pintunya ditutup, gimana lagi betul nggak? Baru saja kemarin Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Pak UU ya kan main ke sini. Begitu selesai dengan segala keperluannya dan kita banyak mengobrol ke sana kemari dan kita merasa senang bahagia dan beliau permisi pulang. Saya antar sampai di mobilnya kok. Betul nggak? Masa dari pintu saja lalu saya tutup, belum orangnya pergi saya tutup begitu. Penghormatan begitu tuh. Nah ya artinya sekalipun dia sering menyanjung-nyanjung saya, hebat, orang pintar segala macam, tapi perilaku dia yang seperti itu, aku pulang juga tidak dihantar sampai ke mobil, buka pintu juga setengah, seperti itu kok maksudnya. Nah kita sama bertuhan seperti itu, yang kurang ajar, betul nggak? Ya artinya bahwa apalagi pernah lihat nggak orang perempuan sholat pakai kemben aja, nggak pakai BH? Iya nanti pakai mukena, ya tapi nggak pakai BH gitu. Sering lihat nggak? Bener mungkin yang Allah sudah memberikan petunjuk, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah perhiasanmu ketika engkau akan mendatangi tempat bersujud, ketika engkau akan sholat, mau ke masjid, pakai pakaian yang bagus, pakai lipstick, pakai foundation, pakai mukena yang bagus, bukan pakai kemben. Kemben itu sarung yang diikitkan di atas buah dada, nggak pakai BH lagi. Iya, jadi artinya bahwa faktor seks juga sangat diperhatikan dalam Al-Quran. Makanya kenapa orang perempuan ketika bersujud harus ngedeprek bokongnya, ini jangan nungging, tapi direndahkan bokongnya itu. Tolong sampaikan kepada istri kalian, jangan nungging. Sujud tuh jangan begitu. Ngedeprek gitu bahannya itu. Jadi perutnya ini nempel di paha. Kalau laki-laki boleh nungging. Paham nggak? Kemudian ketika sujud, kalau laki-laki sikutnya ini keluar, betul nggak begitu? Kalau perempuan sikutnya ke dalam sambil menghimpit buah dadanya supaya jangan gondal-gandul. Itu kan persoalan seks, persoalan. Paham nggak mungkin? Sadar nggak ngaji? Kalau perempuan sujud sikutnya keluar ya bisa gondal-gandul dong jadinya. Nah, ini hal yang semacam ini juga masih diperhatikan. Jadi apalah artinya kita bertasbih, kita memuji Allah, tetapi perilaku kita sama sekali tidak hormat kepada Tuhan kita. Itulah kira-kira. Angelion. Jadi salah kabel, iya itu sebenarnya saya tidak menyalahkan, tidak menegur. Ayo kita memperbaiki diri aja. Barang-barang kita juga sama, saling ngalokakan. Wa idza jita ilayya
dan ketika engkau datang menghadap kepadaku, fahad al-kul ma'aka, maka kemarilah semua yang ada bersamamu. Kun sahiba da'watin, jadilah engkau orang yang sahibu dakwah, ya, yang berdakwah, yang melakukan dakwah. Wansur kalimat al-haqqi, dan sebarkanlah kalimat kebenaran bainan nas, di antara manusia. Ya, datang dengan gagah berani dan sopan santun yang tinggi juga, berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Wa illa lam aqbalka, kalau tidak demikian aku tidak menerima kehadiranmu. Fa idza ji'ta bihi, kalau engkau datang dengan membawa itu, radadtuhu alaika, akan aku kembalikan lagi kepadamu. Wala tanfa'uka syafa'atus syafi'in, dan tidak akan dapat pertolongan dari siapapun. La aqbaluka, aku tidak menerimamu idza kana kullu hammika, apabila segala keinginanmu hanya antukhallisa nafsaka, hanya untuk memurnikan, mensucikan dirimu, wa antakhussa nafsaka bil khair, dan mengkhususkan dirimu dengan kebaikan. Aku tidak menerima kehadiranmu ketika engkau berkeinginan menjadi orang suci, ya, tidak merasa bersalah. Aku tidak menerima kehadiranmu kalau engkau menganggap dirimu yang paling baik di dunia. Walhasil kesemuanya kesombongan lah. Kesombongan yang terdalam adalah tentang diri kita sendiri. Wa inna ma'alika an tad'u ila khalasil akharin, semata-mata yang menjadi kewajibanmu adalah engkau mengajak orang selamat, orang lain supaya selamat, bukan menyelamatkan dirimu sendiri. Ini yang pinter mah pinter, mau kanggo awake dhewe bae, nggak bener. Iya, ngati-hati, pengen selamat tapi yang penting menyelamatkan diri sendiri. Orang lain mau selamat silakan, nggak silakan, begitu hidup tuh. Bahkan justru malah tidak boleh ada orang lain selamat, neraka semua pengennya gitu, hanya aku yang masuk surga. Segimana lagi, buru-buru ngejak orang masuk surga, malah melarang orang masuk surga. Kalau pikirannya tidak sama dengan pikiranku, neraka, bid'ah, musyrik itu semua. Kenapa bisa terjadi seperti ini dan kita tidak sadar? Makanya ya punten, kita juga belajar fikih silakan, tapi ya mesti belajar tasawuf juga lah supaya bisa rendah hati. Kamu tuh jangan terlalu sering mendongak ke atas wajah, rendahkan hatimu, redupkan pandangan matamu, aja mencilak munjuk mereka. Wa takunu sahiba risalatin bainahum, dan engkau harus punya visi dan misi dalam hidup ini, punya risalah. Dan mereka risalah ya visi dan misi. Hidup ini harus punya visi dan misi. Itu tujuannya hidupnya apa?
gampang. Aja kayak pagar loyong apa gebruk bang. Nggak punya tujuan, tidak punya target hidupnya. Ya harus punya cita-cita yang jelas, ada keinginan, risalah, ada visi, dan punya misi. Namanya visioner. Ya, Anda hadir sebagai manusia yang benar-benar membawa visi yang jelas. Namanya langkah-langkah ke depan bagaimana secara visioner. Anda menjadi visioner. Sahibur risalah. Wahadari, awas, hati-hati. Hadari ini mananya awas, hati. Ya, hadari ini isim ya. Isim fi'il amar. Hadari, daroki, hadari, hati-hati. Artinya ihdar. Iya. Seperti amin itu isim fi'il amar, mananya istajib doa ma'ana amin itu. Ya, bukan amin tapi amin isim fi'il amar. Hadari, awas, hati-hati. Fa innaka in akhta'ta fi tabligh, hati-hati apabila engkau salah dalam bertabligh, salah menyampaikan tabligh, salah berorasi, salah berceramah, akhadtuka bidzambika, aku akan menuntut dosamu. Oh, jangan salah bertabligh, aku akan menuntut dosamu. Wa dzanba man ittaba'aka, dan dosa-dosa orang yang mengikuti kamu. Salah tabligh, kutuntut kesalahanmu, termasuk kesalahan orang-orang yang mengikuti kamu, termasuk kesalahan-kesalahan pengikut-pengikut kamu semuanya, akan kupikulkan di atas pundakmu semuanya itu. Mengerti? Mangga mengerti. Aja nggak kayak dosa bakal bisa tabligh wis masih mending menang. Kalau memang kau tidak mampu bertabligh dengan baik, membuat orang menjadi nyaman, menjadi bahagia, menjadi orang segar pikirannya, iya, membangun persahabatan, berbagi kebahagiaan, mangga. Kalau nggak bisa, lebih baik diamlah, nggak usah berbanyak dosa. Ya, pengikutmu semakin banyak orang yang mengikuti. Wala tanfa'uka syafaatun, dan sudah tidak bisa ditolong lagi. Tidak akan ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada kamu. Cuan, hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.